detik zona akhir. Dan ini dia survivor yang ada di rumah. Kita bakal menyaksikan untuk di match kelima kita, Bang Evor. Yes, map Kalahari tentunya. Dan kita akan melihat pesawat datang dari arah Desap menuju ke arah Desrans, di mana sudah ada satu drop point yang akan dipilih oleh 9 tim yang bermain di play-ins, di mana kita melihat sini dari Triple A sudah mendapatkan satu tempat di Stone Ridge, dan kita melihat di sini First Rider kembali lagi memainkan, memecah satu posisi dari 4 pemain First Rider Bravo, nge-split 2-2 dari Foundation ke arah Refinery, dan ini akan menjadi satu lootingan yang cukup baik untuk didapatkan oleh First Rider Bravo. Dan kalau kita melihat dari segi jarak dari masing-masing tim, tentu mereka nggak ada yang berdekatan dan nggak ada yang langsung perang di awal. Yes, ini pembagian yang cukup oke juga ya dari teman-teman First Rider, udah membagi dua-duanya, di mana Foundation juga cukup lootingannya cukup kaya dan tidak ada gangguan sama sekali dari tim lainnya. Sedangkan kalau gue rasa ini ada teman-teman dari HQ ya, HQ yang memang dia juga membagi posisi zoningnya, di mana ada The Mist yang salah satu ada satu orang, dan gue rasa masih ada di pinggiran. Dan ini dia 9 tim 36 yang alive untuk di babak ke match kelima kita, yang mungkin akankah Indonesia lagi sih yang buyahin. Yes, kita berdoa semoga First Rider Bravo bisa mendapatkan buya di match kelima. Amin. Pokoknya jangan lupa hashtagnya FF Indo Bersatu. Wow, dan kita akan melihat POV dari tim Loud, di mana Will, ada Kronos, Will, Noda juga, dan ada Cuan, di mana kita melihat sini sudah coba buat amanin di area range, di mana juga ada SNG, dan ada beberapa pemain yang digantikan ya, ada pergantian pemain, di mana Cardenas masuk digantikan diganti ya ninjanya, karena balik lagi sebenarnya Ninja salah satu pemain yang menurut gue performanya bagus. Performanya bagus, tapi entah kenapa ada pergantian di mana Ninja yang nggak dimainin di match kelima. Dan kalau kita lihat dari posisi ataupun pergantian pemain, mungkin memang Ninja lagi kurang baik ya untuk di 4 match sebelumnya, makanya langsung diganti di match kelima. Ya bisa jadi juga karena kebijakan salah satu coach mereka pastinya. Betul. Ya. Dan ini dia kita bakal bergeser sedikit, di mana ada God's Plan, ada Omar juga yang sudah mengantongi beberapa lootingan. Kita bisa lihat juga dari segi lootingan dia mencoba untuk mendapatkan vest level 2-nya, sedangkan helm level 2 masih cukup oke juga, tapi mereka bakal mungkin akan bergerak cepat juga, karena kalau kita bisa lihat mereka tuh lumayan dapetin zoning yang cukup aman. Apalagi ini masih zona pertama ya, harusnya tidak ada saling bentrokan juga di antara Kalaharinya sendiri, dimana Kalahari sendiri itu notabene map yang paling kecil. Map paling kecil, betul. Di Free Fire tentunya map Kalahari map yang paling kecil, dan memang zonanya nggak ada yang terlalu cukup signifikan perubahannya ya, karena memang selalu menyelimuti area Refinery, dan area Refinery menjadi satu tempat yang juga cukup banyak banget orang suka turun ke arah sana gitu, karena balik lagi banyak banget poin-poin yang bisa didapatkan dari secara vision. Mereka udah luas dan banyak banget bisa didapatin dari titik-titik yang memang mungkin selalu dilakukan rotasi dari untuk tim-tim yang lainnya juga. Yes, tapi aku juga mau kasih semangat juga ya untuk dari tim-tim lain juga, karena ada Altek Alron yang gua rasa kemarin cukup on point banget waktu di FFCS, tapi cukup lumayan ini ya menyusut di untuk Free Fire World Series Singapura sekarang. Dan aku mau kasih semangat juga tentunya untuk tim-tim yang sedang bermain 9 tim ini. Semoga mereka andai kata tidak lolos untuk ke babak grand final, mereka masih bisa untuk nge-up performance-nya lagi, karena kita nggak pernah tahu ya, nanti mungkin ada season depannya lagi ketemu lagi. Atau nanti akan gimana, kan skema Free Fire tuh cukup unik gak sih, Bang? Cukup unik, dan tidak ada tim yang memang secara signifikan kuat banget gitu ya, dan memang sangat banyak banget perubahan-perubahan ataupun ya tim-tim tersebut selalu berkembang gitu kan. Dan kalau kita melihat dari First Rider Bravo akan bertemu dengan Singularity dari teman-teman Rusia, di mana kalau kita lihat secara jarak tentu masih jauh, belum terlalu kelihatan dari First Rider Bravo untuk melihat ke arah teman-teman dari Rusia, dari CIS. Dan kalau kita melihat dari pembagian posisi, tentu First Rider Bravo akan mencoba untuk cari gimana mendapatkan sebanyak mungkin vision ataupun info yang bisa mereka ambil. Ya. Tapi di sini kita bakal lihat di mana teman-teman dari First Rider sudah mencoba untuk regroup. Dia sudah mengamankan area refinery-nya, di mana itu ada center of the map, dan ini dia ada beberapa tim juga yang masih mencoba holding, dan ada JRD yang bakal mencoba untuk ke-tapping ke arah depannya, di mana ada musuhnya itu XQ. Yap, dan di sisi lain Pukgat berhasil mendapatkan satu knockdown. Hard Crew di arah Tulang Mamut bakal memantau ke arah teman-teman dari HQ, di mana Bruno juga berhasil mendapatkan satu korbannya kembali. 2 orang terkena knockdown atas teman-teman dari
dari Triple A atau Attack All Around, di mana Bruno berhasil mendapat seorang Omar dari God Plan Latin America, berhasil dikonfirm kill, menjadikan satu new kill leader untuk teman-teman Attack All Around, di mana sudah ada Pukgat juga yang bakal langsung set up Glue Wall ke arah depan, di mana ada Ren juga yang udah terpantau oleh seorang Houxiang, di mana Houxiang dengan Woodpecker-nya bakal terus ngekikis Glue Wall yang ada di sana. Bruno terus mencoba untuk memberikan satu firing, memberikan satu distraksi juga, di mana sudah ada Pukgat yang menjadi orang terdepan. Time Turner diaktifkan, granat meledak, langsung di jumpsuit ke arah dalam Glue Wall. Udah tumbang satu orang di sana. Pukgat menjadi satu orang yang cukup mengancam teman-teman dari God Plan, di mana Karma menjadi last man standing untuk God Plan. Udah terkikis juga, Time Turner diaktifkan, dimajuin, satu headshot berhasil didapatkan Karma. Tapi ternyata Karma nggak punya banyak pilihan lagi karena Glue Wall sudah habis, dan Attack All Around berhasil mengantongi 4 poin kill penuh. Baru juga disemangati. Langsung disemangatin. Langsung dapat 4 kill, luar biasa. Tapi kita bakal bergeser dulu, di mana ada teman-teman dari Dea juga yang dari Mena, dan gue rasa di sini dari teman-teman perwakilan dari Mena sudah notice bahwa ada pergerakan satu tim yang bakal mencoba untuk coming karena mereka. Makanya di sini mereka mencoba untuk kita objektifnya untuk mengamankan placement point ya. Karena untuk Dea sendiri itu masih masuk ke 3 besar ya, dan gue rasa di sini objektif dari seorang Dea, dia tahu ada tim yang bakal coming. Dia sadar bahwa lootingan mereka belum memadai, dia coba mundur dulu aja. Itu dia keputusan yang sangat bagus dari teman-teman Mena atau dari teman-teman Dea, karena balik lagi kalau mereka bertahan di satu tulang belulang mamut, tentu itu akan wasting time banget sih buat teman-teman Dea. Karena kalau misalkan nanti, kalau kita tahu tadi ada Attack All Around yang ada di area Stone Race yang berhasil meratakan satu squad. Dan kalau kita lihat secara pergerakan dari Attack All Around, mereka akan mengincar bibir zona dan akan bisa kemungkinan besar bergerak ke sisi kiri, karena sisi kanan sendiri udah banyak banget tim yang udah mengisi di area Bayfront, di area Refinery. Dan kalau kita tadi lihat juga di area Refinery Bukit itu juga udah diisi sama teman-teman Rusia dari Singularity CIS. Yes, apalagi kalau gua rasa ini mungkin dari teman-teman Attack All Around itu kayak nothing tulus aja nggak sih? Nah, kita barbar aja nih sedua match, kita bakal memperlihatkan ini loh skill barbar kita. Jadi dia tuh langsung aja dari Stone Ridge bergerak cepat ke arah command post, natakin teman-teman dari God's Plan. Sudah rata God's Plan-nya, bakal bergerak cepat lagi. Tapi tenang dulu, di sini First Rider sudah memantau dari teman-teman VX, di mana sudah ada cluster yang sebenarnya mungkin ini jadi satu posisi yang cukup enak banget buat mengincar kepala dari seorang cluster 09. Tapi balik lagi, ada satu setup juga di mana di sini cluster 09 udah bakal dipantau oleh elang kita dan udah dinaikin begitu saja. Di surprise! Oh my god, ombak dengan satu MAG7-nya berhasil menumbangkan satu orang. Langsung di end, nggak udah menjadi 1 poin ketambahan untuk First Rider Bravo, di mana dari tim FX juga udah nggak sadar ternyata terkena surprise attack dari kawan-kawan First Rider. Yes, di mana teman-teman dari First Rider ternyata yang lootingan cukup enak, tapi kita bakal bergeser dulu di mana ada teman-teman Yu Gang bakal berhadapan dengan HexQ. Wow, di sini Neonan sudah bakal langsung coba masa granatnya dilempar ke depan, tapi ternyata masih bisa digocek oleh seorang Mira. Mira bakal langsung coba disengage, tapi ternyata ada tembakan lagi dari teman-teman HQ. Coba di tapping lagi dan ternyata Paravala langsung mengenai kepala dari seorang Mira. Mira udah nggak bisa diselamatkan lagi oleh kawan-kawannya karena cukup jauh banget posisinya. Tapi kalau kita lihat dari secara posisi tentu dimenangkan oleh New Gang. Tapi balik lagi di sini Mary Jane bakal coba berpindah dengan satu zipline-nya ke arah panggung sebelah. Udah dipantau lagi, dan ternyata Hazel pun juga ikut-ikutan. Aduh, kenapa ini New Gang udah tahu udah diincar sama HQ tapi masih memaksakan dengan satu zipline-nya. Kita melihat dari pemainnya Mr. Frost juga menjadi satu pemain tersisa dari New Gang di sana. Bakal langsung coba di gang. Artemis langsung coba di jumpsuit dengan double vectornya. Time diaktifkan dan ternyata New Gang di peringkat ke-8. Yes, di mana New Gang lagi-lagi harus tusun, tapi kalau aku di sini bisa bilang ya, karena New Gang itu masih tim yang baru ya, masih belum cukup mungkin untuk pengalaman, tapi paling enggak dia sudah bermain di FFWS untuk sekarang ini sudah suatu kemajuan untuk teman-teman perwakilan dari Singapura. Tapi nggak apa-apa, semoga nanti di next season ya masih bisa untuk nge-up lagi performanya, dan kita bakal lihat di sini tersisa 7 tim, 27 yang alive, dan untuk zonanya sudah mendapatkan area command post ya. Ini kenapa? Karena First Rider yang tadi notabene dia dapetin Refinery, dia bergerak cepat dengan lootingan yang cukup cepat, yang cukup banyak maksud gue. Dia bakal langsung mengamankan area tower yang berada di area dekat command post, mencoba untuk membagi visionnya 2-2 dan berhasil mendapatkan satu orang dari VK ya, yang dimana Vaisorar
Dan gue rasa nih dari teman-teman VX ini dia nggak makan waktu untuk mencoba, udah deh maju aja gitu. Betul. Karena dia udah pincang satu dan ini kayak kesempatan untuk mereka, ya udah nih kita udah hilang satu, kita sabar aja. Yang Sabar. penting sudah ada informasi bahwa di tower ada orang. Iya, di tower ada orang, dan dari VX sendiri juga nggak mau coba ambil resiko yang banyak juga, karena banyaknya juga First Rider juga sadar ketika mereka udah dapetin satu pemain dari VX, tentu mereka langsung berpindah ke arah sisi lainnya untuk bisa bertahan dan tidak menjadi satu pengawasan dari teman-teman VX untuk bisa terfokus ke arah mereka. Karena balik lagi First Rider Bravo, ketika mereka udah dapetin satu objektif itu bagus banget. Keputusannya sangat baik banget kalau misalkan mereka nggak bertahan di area command post. Kalaupun misalkan nanti masih bertahan di area command post di tower, pergerakan mereka akan cukup sulit. Dan kita melihat di sini dari attack all around sudah menggunakan satu UAV light-nya digunakan, diaktifkan, dan sudah memberikan atau mereveal posisi-posisi dari teman-teman Dea yang sudah coba untuk menarik diri jauh ke arah teman-teman attack all around. Ya, dan dimana ternyata teman-teman dari Dea, perwakilan dari Mena bakal mencoba untuk pindah rotasi aja dengan cepat. Itu dia ada launchpad yang digunakan, dan gue rasa di sini dari attack all around yang memang notabene dia tadi ada UAV like juga, dan mungkin sudah kelihatan nih, oh udah moving ya, udah kita bakal objektif aja dari attack all around-nya sendiri. Dan gue rasa ini udah akan menjadi penumpukan di dalam circle aman ya, dan kita bisa lihat ini dia ada teman-teman dari VX dan mereka tuh masih belum mendapatkan apapun, hanya lootingan juga sedikit. Kita bisa lihat dari Almas masih 0 medkitnya, dan ini dia Ketemu saja sudah langsung coba berpapasan saja, di mana Neo Now sudah melakukan satu tappingan. nice. Double barrel berhasil didapatkan, satu orang udah terkena knockdown, 3 orang tersisa, di mana Pukgat Jumpsuit. langsung coba di jumpsuit, langsung dihajar 3 orang sekaligus. Time turner masih aktif, tapi coba digocek oleh satu global yang coba dipasang, di mana Funky berhasil terkena knockdown. Jumpsuit. Di jumpsuit lagi seorang Neo Now, udah langsung dihajar aja, di mana ada lineman juga Artemis berhasil mendapatkan satu knockdown dengan satu double vektornya. Sudah langsung berlari, langsung meninggalkan teman-teman dari attack all around, masuk ke zona karena zonanya sudah semakin sakit, dan membiarkan Pukgat di sana menghit seorang Toyson, tapi masih bisa selamat. Dan ternyata Pukgat menjadi last man standing untuk teman-teman dari attack all around. Tapi ternyata di sini HQ berhasil ataupun langsung menerima tembakan balasan dari teman-teman dia, karena sendiri juga udah ada Loud juga yang langsung dari arah belakang melakukan satu hit karena Remino. Pukgat pun juga langsung menjadi incaran, tapi masih bisa selamat dari genggaman elang First Rider. Yes, dimana teman-teman dari First Rider sudah sadar bahwa sudah banyak banget tim yang dekat mereka, dan ini dia objektif dari seorang First Rider, bakal langsung di spray granat dulu, bakal dilemparkan granat ya, tapi berhasil untuk mendapatkan satu knockdown menggunakan satu granat ya Bang Evo. Iya, satu orang VX sendiri sudah langsung terumbangkan begitu saja. 2 orang dari VX sudah diamankan, langsung coba di begitu saja. 3 orang, dan ternyata tereliminasi dari VX Horror di sini. Dan kita lihat juga Pukgat bakal langsung dihadiahi oleh seorang Souza dengan satu masak granat yang udah diperhitungkan, dilempar saja, dan bener aja, oh meledak 150 damage. I'm Souza, ini dia bosku, salah satu pemain dari Indonesia. Langsung coba di spam lagi granat, tapi ternyata masih bisa dihalau oleh glue wall yang dipasang oleh Pukgat. Langsung coba dimajuin, tapi harus berhati-hati juga karena sini ada Dea juga yang langsung melakukan satu hit dari arah jauh. I'm Souza udah terkurung, sudah terkunci juga. Attack all around tereliminasi di peringkat ke-6, tapi balik lagi masih belum selesai. Dari JRDY sudah memantau dengan satu baretanya, dan tetap diaktifkan, masih bisa menyelamatkan teman-teman dari Souza sendiri, masih bisa menjadi, tapi zona sudah berjalan. Darkol, ini dia kapten kita, kapten Indonesia dari First Rider, dengan baretanya berhasil memecahkan kepala dari pemain-pemain Mena. Udah terpantau lagi, double barrel, double sniper langsung digunakan di jarak dekat, tapi ternyata Darkol nggak cukup kuat untuk menahan tembakan dari 2 orang sekaligus, di mana Ombak yang menjadi last man standing, apakah masih bisa untuk save the day dari teman-teman First Rider? Sudah ditepingan juga MAG7-nya, langsung coba diputar lagi ke arah luar, melakukan satu reviving. Nice. Satu orang terknockdown, Satu lagi last man. Oh my god, wow, First Rider Bravo, ini dia raser dari Ombak, bener-bener bisa diacungi jempol. Ini harus di spam langsung hashtag FMI bersatu. Tapi di sisi lain pun dari Singularity, CIS yang baru aja buya langsung pulang ke arah peringkat ke-4. Ya, tersisa 3 tim 9 yang alive, dan gue rasa di sini ada Darkol yang harus terkena knockdown oleh sakitnya satu senjata yang dari Hexi, dan gue rasa di sini dari Ombak bakal menjadi last man standing, yang dimana masih ada 2 tim. Lot juga masih hidup, ada
rescue juga yang masih hidup, dan ini bakal pusing banget harusnya dari First Rider karena zonanya udah cukup sakit Bang Ebor. Iya, zona sudah semakin sakit. First Rider Bravo akan memilih untuk tereliminasi di luar zona, tapi nggak apa-apa. Di peringkat ketiga, 7 poin kill eliminasi berhasil didapatkan. Udah ada spamming granat juga yang langsung coba dilancarkan ke depan. Udah meledak 2 orang sekaligus, menyisakan seorang Artemis dengan efektor, tapi ternyata Lot berhasil buya. 2 kali buya untuk tim Brazil. Dijogetin, ditaunting. Brazil ini ya, ini sudah berhasil untuk mendapatkan 2 kali buyanya dengan cukup poin yang banyak juga. Tapi gua mau bilang dulu, hashtag apa? FF Indo bersatu. Mantap, itu dia First Rider.